Nah, bagaimana sih Pak untuk progres program P3PD? P3PD kita berusaha memberikan yang terbaik untuk bangsa dan negara kita. NMC, RMC, bahkan LMS, mungkin banyak yang belum paham nih, dari teman desa itu apa sih Pak? Dari sini kita akan melakukan berbagai kegiatan, program yang berhubungan dengan penguatan pemerintahan dan pembangunan desa. Tantangan membangun desa berbarengan dengan tahun politik. Jadi apa yang dikatakan Bapak Presiden Jokowi, halo teman desa, senang bisa berjumpa kembali ya bersama Nuka Azwita di sini. Pastinya kita ada di podcastnya Teras Desa bersama untuk maju mandiri dan sejahtera. Seperti biasa di podcast ini nantinya Nuka akan membahas tentang program P3PD untuk desa mandiri. Dan Nuka nggak sendirian pastinya ya untuk episode kali ini. Ya iyalah, kalau kita mau membahas tentang P3PD, tentang desa-desa gimana sih nantinya dibangun, Nuka harus ngobrol sama narasumber yang pastinya memang paham di pakarnya tersebut. Nah, kali ini istimewa banget narasumber Nuka kali ini. Nuka udah kedatangan Direktur Jenderal Bina Pemdes Kemendagri, yaitu ada Dr. Eko Prasetyanto Purnomo Putro. Halo Bapak, selamat datang. selamat pagi Mbak Nuka. Pagi Pak, sehat Pak kabarnya hari ini Pak? Sehat, kita harus selalu semangat. Betul, Nuka. harus sehat dan Siap. semangat ya Pak. Amin. Nah ini pastinya juga teman-teman desa yang menyaksikan kita harus jaga kesehatan juga pastinya ya Pak ya. Betul. Ini kesehatan itu sangat penting. Kalau kita sehat, kita pasti akan bisa mengerjakan banyak hal. Betul banget, karena sehat itu utama ya. Kalau Betul. dari saat kita bisa menyelesaikan semua tugas, mengerjakan Amin. semua kegiatan ya Pak. Amin. Apalagi ini akhir tahun. Nah, Laporan-laporan, ya kan banyak kita ya, harus Pak. semangat. Betul. Oke, ini semangatnya Bapak bisa nular kayaknya ke teman-teman Amin. desa ya. Amin. Oke, Pak, mungkin kita langsung aja nih. Nuka Ya. kan tadi udah bilang kita mau bahas tentang P3PD untuk desa yang lebih mandiri, lebih maju juga pastinya di Indonesia. Nah, bagaimana sih Pak untuk progres program P3PD sendiri sampai akhir tahun? Ya, kita bersyukur ya pada Tuhan Yang Maha Esa, Allah SWT, Sang Yang Widiwasa. Karena kita walaupun kemarin sempat tertunda ada COVID, kemudian permasalahan-permasalahan gitu teknis gitu ya. Tapi sekarang ini sudah mulai berjalan. Ya, sudah mulai berjalan. Kita bisa menyelesaikan persoalan-persoalan menyangkut masalah pengadaan untuk NMC, RMC gitu ya. Ini sangat bersyukur. Tinggal sekarang bagaimana ke depan ini kita akan mengadakan pelatihan, ya pelatihan. Nah, pelatihan itu ada dua, konvensional dan pelatihan yang sifatnya digital atau virtual, Hybrid atau yang ya. sering kita sebut LMS. Betul, Gitu. betul. Terus kemudian yang non pelatihan tapi meninggalkan legacy, ya di samping LMS tadi yang kita harapkan ada legacy, ada juga kegiatan-kegiatan nanti program-program yang meninggalkan legacy dari program ini. Oleh karena itu kita sedang susun rancangan ini dalam bentuk HBPB dan dengan Bank Dunia. Oke. Gitu, ya. Tadi kan Bapak singgung soal NMC, RMC, bahkan LMS. Mungkin banyak yang belum paham nih dari teman Ya. desa itu apa sih Pak? Mungkin bisa dijelaskan satu-satu dari NMC apa, RMC apa? Iya, jadi kalau secara nasional itu ada konsultan ya, jadi National Management Consultant itu yang ada di tingkat di Jakarta di pusat yang akan merancang berbagai kegiatan, membantu merancang berbagai kegiatan dari P3PD ini. Betul. Ya, jadi program penguatan pemerintahan dan pembangunan desa. Yep. Ya. Terus kemudian nanti ada 7 regional itu ya dari 33 provinsi, itulah RMC, yaitu Regional Management Consultant. Nah, inilah yang akan menjabarkan dari apa kebijakan-kebijakan yang sudah dilakukan di tingkat nasional. Nah, terus kemudian dari sini kita akan melakukan berbagai kegiatan, program yang berhubungan dengan penguatan pemerintahan dan pembangunan desa. Nah, di sini ada komponen 1, 2, dan 3. Nah, kebetulan di sini Kementerian Dalam Negeri selaku CPMU. Ya, jadi artinya yang mengkoordinir semua ini. Oleh karena itu, kita berusaha keras bersama dengan kementerian-kementerian terkait dalam hal ini P3PD, kita berusaha memberikan yang terbaik untuk bangsa dan negara yang kita cintai. Oke, itu lebih khususnya tadi yang regional. Ya, untuk NMC sendiri, Pak.
Jadi NMC itu tingkat nasional. Iya, lebih besar. Ya, di tingkat nasional ini dia akan menjabarkan berbagai hal, ya, termasuk trainingnya seperti apa, begitu ya, termasuk bagaimana kalau menghadapi permasalahan-permasalahan ini komplain seperti apa, begitu ya. Ini ada di tingkat nasional NMC, sedangkan nanti di daerahnya, di provinsi-provinsi ini akan dikoordinasikan dengan RMC begitu. Jadi saling berjenjang ini NMC berhubungan RMC. ya, saling berhubungan. Tuh. Jadi semua RMC kebijakannya pasti menjabarkan kebijakannya NMC gitu. Oke, sudah pasti. Ya, dan NMC juga demikian pasti akan menjabarkan kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah ya. Dalam hal ini ada Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Keuangan, Kementerian Desa, Menko PMK, dan selaku koordinatornya adalah Kementerian Dalam Negeri. Sudah sejauh apa Pak mungkin Pak hasil dari RMC dan NMC itu sendiri sekarang? Jadi sekarang ini, maka tadi saya katakan bersyukur ya, pengadaannya sudah kita selesaikan, sekarang tinggal bagaimana kita untuk mengumumkan yang RMC. Jadi sudah kita tes, kalau NMC sudah ada ya. Yeah. Ada yang RMC, kita sekarang tinggal mengumumkan nanti. Ya, di awal-awal Januari kan, kita umumkan, terus kemudian kita simultan kerjaannya. Di samping hal ini, kita sudah mereview juga modul. Oke. Ya, mereview modul. Tentu saja ini akan kita libatkan nanti, ya, dari kalau selama ini NMC, ya, nanti dari RMC seperti apa. Jadi RMC akan kita berikan pembekalan terhadap kegiatan-kegiatan ini, kemudian akan kita libatkan dalam pembahasan-pembahasan, ya, sehingga dia bisa tahu untuk mempercepat program-program yang akan kita laksanakan. Terus kemudian di samping kita mereview modul, kita juga akan merefresh, merefresh pelatih-pelatih yang ada selama ini, ya, yang kurang lebih 300-an, kita akan lakukan refresh dengan cara virtual untuk tahap ini. Ya, mungkin di akhir Desember, awal Januari kita akan untuk refresh pelatihnya sendiri pelatihnya. Nah, ini penting sekali. Mengapa? Karena ada perubahan-perubahan. Tentu saja dalam peraturan-peraturan ya yang perlu dipahami oleh semua pihak. Saya kira itu. Lumayan tantangan buat Bapak ya Pak? Kayaknya banyak luar sekali. Biasa. Tapi begini sebenarnya Mbak Nuke, kalau ini kita hayati begitu, sebenarnya ini adalah pekerjaan kita. Betul. Ya, pekerjaan kita yang sebenarnya bukan hal yang baru. Cuman sekarang bagaimana dengan suasana dinamika yang baru, kan begitu? Betul. Karena kita ke depan juga akan menghadapi yang namanya tahun 2024, tahun politik, kan begitu kan? Nah, ini dia yang menarik Pak. Tantangan membangun desa berbarengan dengan tahun politik. Betul. Nah, ini bagaimana Bapak menyikapinya tuh Pak? Ya, berarti kita harus jadwalnya ketat ini, jadwal ketat. Dan dengan berbagai strategi yang kita bicarakan bersama dengan pihak-pihak terkait, termasuk kita juga mengundang dari Pemda, ya kemarin sudah kita undang semua Pemda dari provinsi-provinsi yang ada, terus kemudian kita undang juga dari kabupaten, kecamatan, bahkan perwakilan desa. Oh gitu ya? Iya, kita sudah undang. Persiapannya sudah sejauh itu ya? Iya, ya? sudah. Jadi kita undang mereka untuk memberikan masukan-masukan. Karena yang kita hadapi ini sangat rigid ini. Ya, harus kita putuskan apa yang kita lakukan sehingga tidak mengganggu proses. Nah, salah satu cara adalah tahun 2023 ini sifatnya yang konvensional. Ini kita akan optimalkan, usahakan untuk selesai. Diusahakan untuk selesai ya. Kemudian di tahun 2024 itu adalah yang sifatnya virtual, digital, atau tidak melibatkan massa banyak. Gitu. Oh oke. Ya, jadi ini memang sudah harus kita pikirkan jauh-jauh hari supaya program ini berjalan dengan smooth, ya lancar, tidak ada persoalan. Saya kira itu. Apakah ini juga termasuk tadi makanya Bapak bilang mau merefresh dulu pelatih? Betul. Ya. Maka Desember, Januari ini harus diawali, sudah mulai start. Karena apa? Ya memang kita yang bisa kita lakukan segera kita lakukan. Tetapi hal-hal yang memang harus berhubungan dengan misalkan saja Bank Dunia, ya karena ini kan loan ya dari Bank Dunia, ya kita harus tunggu dari Bank Dunia proses itu. Nah, tunggu dari Bank Dunia sambil menunggu ini yang bisa kita lakukan sekarang. Gitu. Untuk pelatihan tadi balik lagi ke LMS tadi gitu Pak,
kalau sekarang apa aja yang udah ada atau isinya dari program tersebut gitu? Ya, jadi langkahnya memang harus bertahap ini, ya, bertahap. Tidak bisa kita lompat-lompat gitu. Ada yang bisa dilakukan cepat, ada yang harus memang bertahap. Ya. Nah, contoh yang bertahap LMS. Nah, LMS ini kan ada beberapa hal menyangkut masalah konten development, ya. Terus kemudian yang kedua menyangkut bagaimana istilahnya tekniknya gitu ya, tekniknya seperti apa. Nah, kita akan libatkan banyak pihak, ya, banyak pihak untuk memikirkan bagaimana mengenai masalah sistemnya, ya. Kemudian untuk konten, ya kita menunggu modul ini kan. Oke, tadi Bapak bilang kita menyiapkan modul dulu itu. Jadi ya. kita review dulu modul, begitu modul selesai, sistemnya sudah siap, tinggal masuk saja di sini. Ya, tapi bukan berarti LMS ini diam, tidak. Ini sekarang tetap berjalan. Walau tidak terlihat, tapi sebenarnya berjalan. sedang berjalan ya, Pak. Nah, ini sesuai dengan arahan dari Bapak Menteri Dalam Negeri, Bapak Muhammad Tito Karnavian kepada kita semua. Kita harus berprestasi, ya. Bagaimana berprestasi dan meminimalkan masalah. Nah, itulah yang harus selalu kita pegang dalam setiap kesempatan. Artinya kerja terus, ya, kerja keras, mencapai prestasi, tapi kita amati. Ya, kita amati mana yang akan menimbulkan masalah. Itulah yang harus kita cermati, kita berikan masukan, kita minimalkan. Oke. Balik lagi, tadi saya sempat mendengar Bapak bilang ini kan kita kerja ada beberapa komponen. Iya. Ini termasuk komponen 1. Iya. Nah, itu apa aja Pak yang telah dikerjakan selain tadi? Apa itu 3 baru itu tadi yang dikerjakan? Ya, jadi kalau komponen 1 ini Kementerian Dalam Negeri. Artinya ini menyangkut masalah pemerintahan dong di sini. Ya. Tetapi jangan lupa bahwa Kementerian Dalam Negeri dalam Undang-Undang Nomor 6 2014 khususnya di pasal 112, 113 kalau ini kita perhatikan adalah koordinator untuk apa? Pembinaan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa dan pemberdayaan masyarakat. Artinya kita cermati semua ini, ya. Dari Kementerian Dalam Negeri akan mencermati semua. Ya, hal-hal yang akan dilakukan. Nah, ini bukan hal yang gampang. Bukan hal yang mudah. Banyak tantangan Banyak tantangan karena banyak pihak yang terlibat. Nah, oleh karena itu sekarang yang kita kerjakan dari komponen 1, pekerjaan yang paling sulit adalah kita sekarang memisahkan desa-desa mana di Indonesia dan kebutuhannya apa. Dari 66.000 bahkan kita mengarah ke 67.000 ya, itu harus kita pisahkan. Mana desa-desa yang memang di situ masih kepala desanya baru. Terus kemudian mana yang masih PJ. Artinya ini memang full modul dasar yang akan kita berikan. Terus kemudian bagaimana dengan desa-desa yang sudah maju? Nah, itu dia. Nah, sebagai percontohan mungkin. Percontohan. Nah, desa maju ini kan tidak hanya modul dasar. Betul. Terus kemudian apa kita tempelkan di situ? Misalkan dia mempunyai potensi kemajuan di bidang profil desa. Oke. Ini akan kita tekankan pada profil desa. Kalau dia mempunyai keunggulan di dalam penetapan penegasan batas, kita tempelkan penegasan batas. Oke. Kalau dia masalah kewenangan. Artinya begitu program ini selesai, ini ada legacy. Ada model-model percontohan desa-desa di Indonesia. Jadi nggak hanya satu aja rules modelnya. Iya, semua gitu. selesai semua. Oh, ya. Bukan begitu. Kita maunya bikin yang lebih bervariatif gitu ya Pak. Betul, jadi bervariatif. Menjadi contoh gitu ya. Iya, bervariatif dan dapat memberi contoh, memberi legacy. Legacy, betul. Ya, tadi saya katakan legasinya yang pertama LMS. LMS itu kan terus digunakan terus. Iya. Jadi ada grid nanti di LMS itu. Grid 1, 2, 3 gitu ya. Sebutannya apalah nanti ya. 1, 2, 3 dari LMS itu orang tahu, misalnya seorang kepala desa, perangkat desa, dia mau mendapatkan sertifikasi tentang apa, misalkan tentang penyelenggaraan pemerintahan desa. Dia akan ukur dirinya sendiri melalui apa? Oh, grid 1, lulus nggak dia? Oh, dia lulus. Oh, dia langsung ke grid 2, bisa nggak? Oh, belum. Apa yang kita pelajari? Jadi ini orang akan tahu sebenarnya level 1 berapa orang, level 2 berapa orang. Oh, oke. Akhirnya akan terungkap di sini.
berapa kualitas, kuantitas mengenai penyelenggaraan pemerintahan. Makanya dilevel-levelkan itu. Dilevelkan. Kan ini akan terus berulang terus. Nanti kalau seandainya kepala desa itu berganti, juga penerusnya juga demikian, ikut sertifikasi ini terus. Ya. Bahkan dicari harus kualitas yang jauh lebih baik kalau bisa Betul, ya Pak ya. Betul. Makanya itu. Maka ini kita cari sistemnya seperti apa sebagai satu kesatuan sistem sehingga bisa mendorong percepatan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pembinaan dan pemberdayaan masyarakat. Intinya memang harus kita perbaiki dulu SDM-nya ya teman desa ya. Betul. Seperti itu ya Pak ya. Karena kalau SDM-nya masih kurang mumpuni, gimana kita mau membangun desa yang mandiri yang bisa menjadi percontohan. Betul. Jadi apa yang dikatakan Bapak Presiden Jokowi di Sentul ya tahun 2019 itu betul. Jadi pertama kita memikirkan SDM. Iya betul. SDM. Karena memang tidak bisa dipungkiri SDM kita masih banyak yang harus diperbaiki ya Pak. Betul. Ya setelah itu infrastruktur, bagaimana ya kita benahi sekarang sarana prasarana dan sebagainya. Intinya seperti tadi Bapak bilang harus kita refresh semuanya dulu. Ya, betul. Oke Pak, makin seru obrolan kita kayaknya teman desa. Sebenarnya masih banyak yang Nuko mau tanya sama Bapak, seperti misalkan kendalanya selama ini seperti apa, revolusi nanti buat 2023 ke depannya seperti apa. Tapi tahan dulu ya Pak. Kita sambung di episode berikutnya. Siap. Karena Terima kasih waktu kita, Mbak Nuke. iya karena waktu kita udah habis. Tapi jangan kemana-mana teman desa, karena Nuke dan Pak Eko nantinya akan balik lagi. Kita masih akan membahas tentang P3PD karena semakin seru. Tadi Nuke bisa ambil benang merahnya, Pak Eko bilang kita nih harus merefresh dulu. Kita harus menyiapkan pelatih-pelatih yang mumpuni dulu nantinya agar bisa membangun desa yang lebih mandiri, desa yang bisa menjadi percontohan. Jadi inovatif gitu ya Pak, desa-desa di Indonesia. Betul. Oke Bapak, baik. Terima kasih banyak untuk waktunya di episode kali ini Pak. Kita ketemu lagi nanti di next episode. Ya. Masih berkenan ya Pak ya. Ya, makasih banyak. Luar biasa untuk waktunya Bapak, terima kasih. Dan teman desa jangan lupa untuk subscribe juga YouTube tayangan kita yaitu YouTube Teras Bersama. Karena nanti kalau kalian udah subscribe, nanti notifikasi tentang episode-episode terbaru tuh kalian bisa dapat. Jadi kalian bisa langsung nonton dan kalian bisa tahu tentang perkembangan tentang P3PD. Dan kalau kayak gitu Nuke harus pamit undur diri dulu. Sampai ketemu di next episode. Sampai jumpa. Makasih banyak Bapak. Makasih Mbak. Makasih.